Sama kayak pepatah al-liqa yalzamu alaihi al-firaq wal firaq la yalzamu alaihi liqa. Liqa al-liqa perjumpaan, yalzamu alaihi al-firaq pasti akan berpisah. Tidak ada jumpa yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Nah, ini sudah kita melangkah ke episode 8. Ya, 8. 8 itu angka 8 kalau kita tulis itu kayak ini ya, kayak apa ya? Unlimited, nggak ada batas. Bahkan sekarang Meta itu pakai kayak angka 8 ya, kayak tiada batasnya. Sesuatu yang terbatas dibandingkan dengan sesuatu yang tidak terbatas, itu lebih bagus mana? Kamu kalau beli kuota lebih mau mana antara kuota yang unlimited dengan yang limited? Unlimited. Yang unlimited. Sama. Nanti peruntungan dalam segala sesuatu itu ada yang limited, ada yang unlimited. Yang unlimited itu adalah peruntungan nanti yang kelak di akhirat nanti ya. Saat di akhirat nanti semuanya amal kita itu akan dibalas. Makanya kalau sering Jumatan, Jumatan semua ya. Di sana kan khatib-khatib kadang mengutip hadis qudsi, isma syi'tah fa innaka mayyit. Hiduplah kau sesuka hatimu karena kamu itu nanti bakalan jadi mayit. Wahbib ma syi'tah fa innaka mufarik. Cintailah siapapun sesukamu karena secinta-cinta apapun kamu fa innaka mufarik. Kamu itu akan berpisah. Kalau cinta sesuatu bisa enggak berpisah? Enggak bisa, pasti berpisah. Sama kayak pepatah al-liqa yalzamu alaihi al-firaq wal firaq la yalzamu alaihi liqa. Liqa al-liqa perjumpaan, yalzamu alaihi al-firaq pasti akan berpisah. Tidak ada jumpa yang abadi. Setiap pertemuan di dunia ini maksudnya pasti akan berpisah. Sekarang kita bertemu, nanti sebentar lagi kita berpisah. Lah saat berpisah, wal firaq la yalzamu alaihil liqa. Perpisahan belum tentu bertemu kembali. Jadi, meskipun misalnya kita sekarang bertemu, nanti berpisah. Saat kita bertemu itu pasti berpisah. Saat kita berpisah, pasti nggak bertemu. Belum tentu. Bisa saja ada yang keluar. Lalu kayak sinetron adab itu ada kejatuhan meteor misalnya. Udah itu nggak bisa. Nah, kelanjutan hadis tadi itu wa'mal ma syi'tah fa innaka majzun bih. Kerjakan apapun sesukamu karena kamu itu pasti akan dibalas. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau di Aqidatul Awamnya, ini ada yang hafal Aqidatul Awam ya? Hafal mungkin ya. Pak harus hafal Aqidatul Awam. Kenapa kok kita harus hafal Aqidatul Awam? Karena kisahnya itu Aqidatul Awam itu sebenarnya kalau boleh dibilang itu bukan karangannya Imam Al-Marzuki, bukan. Tapi itu adalah langsung didapat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya Sayyid Al-Marzuki itu bermimpi. Ketika tidur bermimpi, ya iyalah kalau bermimpi berarti ketika tidur. Kecuali kalau dia memang lagi bangun memang melamun, bisa saja itu. Tapi jangan kebanyakan melamun, bisa dihipnotis orang nanti. Jangan. Beliau itu bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap mimpi dan bermimpi kepada man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melihatku ketika tidur berarti itu memang benar-benar melihatku karena setan itu tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, beliau saat di mimpinya beliau,
oleh baginda Nabi Muhammad SAW disuruh untuk bacakan nadhoman yang mana siapa orang yang menghafal nadhoman tersebut, orang itu pasti masuk surga. Itu nadhoman Aqidatul Awam belum ada di sana itu. Bingung Sayyid Al-Marzuki, apa? Nadhoman apa yang mau dibacakan? Akhirnya oleh Sayyid Al-Marzuki oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu apa istilahnya, mendikti, ngerti mendikti apa, membacakan kepada beliau, wis baca ini, abda'u bismillahirrahmanirrahim terus, dan ditiru oleh Sayyid Al-Marzuki. Dan saat beliau bangun, beliau langsung hafal semuanya itu, dan beliau langsung tulis itu dari abda'u bis sampai wasuful khalili wal kalimi fiha kalamun hakamil hakim alimi, sampai sana. Jadi siapa yang hafal Aqidatul Awam, ya dia pasti masuk surga. Dan kita memang harus apa istilahnya, kalau ada bisyarah kayak gitu, ada kabar-kabar gembira kayak gitu, ya kita harus apa, sergap. Kayak misalnya kalau ada pengumuman, jangankan yang ini sudah baginda Nabi Muhammad SAW, pasti kalau beliau yang mengatakan wa kullu ma atabihi rasulu fahakuhut taslimu wal qabulu. Kalau dari Rasul ada kabar dari Rasul itu pasti benar. Padahal coba kalian kalau buka beranda Facebook, melihat giveaway misalnya, giveaway itu pasti dapat nggak? Biasanya yang ikut ribuan orang, yang dapat hanya 3 orang, betul apa betul? Betul. Bahkan itu kadang 3 orang itu orang dalam semua. Pernah ya kejadian kayak itu? Banyak. Tapi kalian tertarik nggak ikut? Tertarik? Kok nggak enak ini? Jatuh. Gak usah dikat, nggak masalah. Oke. Klipannya jatuh, gak enak kalau klipannya jatuh. Oh iya ya. Sorry ya, bentar, biar enak sahabat Ramadan sekalian yang mendengar. Amin Allahumma. Amin. Semoga bermanfaat nih. Karena penantian yang indah itu penantian kepada hal yang baik. Kayak yang pernah yang disebutkan kemarin itu, kayak falsafahnya dari apa, berbuka puasa itu ya, kita menunda kenikmatan yang saat untuk kenikmatan yang abadi. Kita mundur beberapa langkah untuk meloncat lebih jauh. Memang kayak gitu, sama daripada menunggu sesuatu yang menyebalkan hatiku. Itu sangat menyebalkan itu. Oke. Orang yang apa istilahnya menghafal Aqidatul Awam, dia itu sudah mendapat bisyarah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut itu masuk surga. Dan itu pasti kalau sudah dari baginda Nabi Muhammad. Lah kalau misalnya kita saat buka beranda Facebook, beranda Instagram, ada orang giveaway, yang mana itu belum pasti, dan berapa persen kemungkinan kita dapat? 0,000 sampai 1% kan? Kayak gitu kita kemungkinan dapatnya. Tapi kita kadang ikut ya. Ada yang pernah ikut giveaway ini? Belum. Tapi tertarik nggak? Tertarik. Padahal sesuatu yang nggak pasti. Ini adalah bisyarah langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ya seharusnya kita lebih semangat daripada kita melihat giveaway. Nah, maka untuk istilahnya segala sesuatu yang oleh baginda Nabi Muhammad SAW sudah di apa istilahnya, barang siapa yang hafal Asmaul Husna 99 nama dari Allah Subhanahu wa taala, itu dakhulal jannah. Itu langsung kita apa ya, sergap ya. Kayak sergapnya kita kalau melihat giveaway. Tahu giveaway ya? Giveaway itu lah. Bacaan Maduranya. Giveaway. Apa bahasa Maduranya giveaway itu? Pak Tepak. Pernah ya beli Pak Tepak itu? Saat dibuka itu coba lagi. Nah itu kita harus, kalau dari baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti. Bahkan kayak contohnya kita saat berdoa itu, kalau firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan kukabulkan. Terus bagaimana kalau kita gak pernah dikabulkan? Jangan sampai kita merasa tidak dikabulkan. Jangan sampai. Karena kita kalau belajar Hulul Qarib, di sini ada yang pernah ya belajar Hulul Qarib. Kalau yang boyong sebelum kelas 4 ya gak pernah. 8 ke atas itu pernah berarti.
Di Fathul Qoribnya, tapi ini di hasyiahnya, di hasyiah Tausikhnya. Di sana itu ada penjelasan saat pembahasan tentang Bismillah dan Alhamdulillah itu menjadi awal atau akhir doa yang mustajab. Apa yang dimaksud doa yang mustajab itu? Doa yang mustajab itu adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkannya belum tentu di dunia. Ada 3 opsi. Bisa saja di dunia sesuai dengan apa yang engkau minta. Ya Allah, turunkan uang 1 M dari langit ini misalnya. Lalu turun beneran, itu berarti sesuai yang diminta. Ada yang dikabulkan di dunia tapi tidak sesuai dengan yang diminta. Karena memang kalau di di Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau memang sangat berpesan bahwasanya Allah Ta'ala itu akan mengabulkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki beliau, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu daripada kita. Betul nggak? Betul. Allah Ta'ala lebih tahu nggak daripada kita? Lebih tahu. Tentang diri kita sendiri kita bahkan banyak yang nggak tahu. Misalnya kalau mau ditanya, ini kumisnya antum ada berapa misalnya, tahu nggak? Padahal yang paling dekat itu di sini, itu masih kumis, bukan rambut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan setiap sesuatu yang lebih tahu, ya kita harus memasrahkan kepada yang lebih tahu. Misalnya kalau kita mau berobat, lebih percaya kepada dokter apa kepada Madeleine misalnya? Ke dokter, karena lebih tahu. Misalnya kalau kita mau bengkel sepeda motor, kita lebih ke ke siapa, Muhammad ya yang punya bengkel itu, atau ke dokter misalnya, kemana? Ke bengkel. Serahkan kepada yang lebih tahu. Dan yang lebih tahu kepada diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan mengabulkan sesuai apa dengan yang dikehendaki oleh Allah dan sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kapan waktu dikabulkannya? Ya bisa di dunia sesuai dengan yang diminta, atau ya di dunia tapi tidak sesuai dengan yang diminta, dan tentunya itu lebih baik kepada kita. Contohnya misalnya kita memang benar saat memohon 1 miliar jatuh dari atas langit, itu memang kameranya tetap ya ada gangguan lagi. Kita misalnya saat memohon 1 miliar jatuh dari langit, memang nggak benar-benar jatuh, tapi misalnya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita kalau sakit, kita keluar juga 1 miliar. Itu bisa saja. Apalagi yang nggak bayar BPJS. Jauh lebih mahal. Kan iya. Lah, atau ini yang lebih istimewa lagi, dibalasnya nanti kelak di akhirat. Bahkan di sana di hasyiahnya Fathul Qorib, di sana di Tausikhnya. Tausikh itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Banten, keren beliau itu, keren banget. Kita kalau mengidolakan ulama, jangan mengidolakan ya kayak gituan, jangan. Nggak ketemu juntrungnya. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang itu akan ditempatkan sesuai dengan yang dicintai. Bahaya kalau kita terlalu mengidolakan kepada orang-orang yang bukan-bukan, apalagi yang tidak-tidak. Kita harus mengidolakan kepada, ya kalau kata Upin Ipin, yang betul-betul betul. Orang yang memang benar-benar, bukan yang bukan Lah, kita sampai mana tadi itu? Lah kita kalau mencintai seseorang itu harus yang istilahnya yang baik lah. Sampai mana tadi? Seriusan lupa saya. Biasanya kalau lupa itu kalau orang lain yang ngomong ya. Ini saya malah ketika ngomong lupa. Itu lebih aneh lagi. Oke, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baru ingat ini. Di dalam kitab Tausikhnya, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana bahkan ada kisah. Kelak di akhirat itu ada orang yang tekerjat. Itu bahasa Madura yang Indonesiakan secara paksa. Kayak puisi ketika si Risi tak mati raja. Kayak gitu. Lah, kelak itu ada orang yang sampai saya lupa bahasa Indonesia yang asli. Kaget. Terkejut, tekerjat ya kan. Iya. Kaget.
Lah, ya apa kok saya punya pahala sebanyak ini? Sampai dia seakan-akan padahal ini sudah baik ya, dia punya punya ketiban, bukan hanya ketiban durian itu, ketiban pahala yang sangat akeh, yang sangat banyak. Akeh itu bahasa Jawa. Yang sangat banyak di sana. Dia saking takjubnya sampai seakan-akan komplain, ini saya nggak pernah melakukan ibadah yang sebesar ini. Dari mana saya dapat? Akhirnya langsung ada suara di sana, langsung dijawab bahwasanya bukankah kamu pernah berdoa begini dan di dunia belum dikabulkan? Ya, saya pernah berdoa. Ya, ini adalah bentuk pengkabulannya. Jadi apapun yang diminta itu tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh meskipun di dunia ataupun nanti di akhirat. Ibu, makanya beruntung banget kita kalau sering berdoa, ahli doa. Dan nggak ada salahnya berdoa. Ya kita apalagi sekarang bulan puasa yang sebagaimana yang di segmen sebelumnya bahwasanya wa du'auhu, doanya orang shaim itu mustajab. Kita itu harus istilahnya memaksimalkan hal tersebut ya, untuk berdoa. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Kita sekarang selain bagaimana sekiranya kita bisa memaksimalkan doa, kita juga kenapa kita harus memaksimalkan doa? Atau meskipun misalnya kita gak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat nanti dapat pahala. Kita kan selaku manusia itu kullu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam itu pasti memiliki salah. Kita pernah berdosa enggak? Pasti bukan pernah. Bahkan kalau kita kalkulasi sampai full, itu tiap hari kita selalu berdosa. Bahkan itu harus kita sadari. Bahkan kalau wakilah sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu sampai setiap malam itu memukul anggota badannya beliau. Karena istilahnya kenapa dibuat maksiat. Tapi sekelas beliau itu kayak bisa dibanding ke. Apalagi kalau Nabi misalnya bilang Nabi Adam punya berdosa dan lain sebagainya. Ya enggak lah. Istilahnya hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Baik amalan yang paling bagus dari abror, dari orang-orang ya abror, ya kita orang ini misalnya. Itu setara kayak jelek-jeleknya pekerjaannya muqarrabin itu kayak para nabi. Jadi sejelek-jeleknya para nabi, pekerjaannya para nabi itu ya kayak sebaik-baiknya pekerjaan kita. Jangan sampai kita mencemooh misalnya Nabi Adam, kenapa kok makan buah khuldi dia durhaka dan lain sebagainya. Itu setara dengan ibadahnya kita. Ibadah yang memang benar-benar ibadah, bukan yang riya dan lain sebagainya. Itu jauh, gak bisa dibanding-banding ke itu, jauh. Apalagi disinggol dong, gak bisa itu, gak bisa. Bukan levelnya. Anggap yang pro player tanding dengan yang noob, gak mungkin bukan saingannya. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang karena kita sudah menyadari bagaimana kita selalu melakukan dosa, bagaimana kita selalu istilahnya di setiap harinya itu pasti memiliki salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memaksimalkan amalan-amalan yang melebur dosa. Amalan-amalan yang melebur dosa itu kita maksimalkan, termasuk tadi kita berdoa. Apa itu? 18 menit. Ya 18 menit. Termasuk saat kita misalnya memaksimalkan doa. Doa itu tadi itu kalau kita tidak dibalas di dunia maka nanti dibalas di akhirat. Dan tentunya di sini di momen bulan Ramadan dan sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan memang puasa yang benar-beneran atau kata Upin Ipin tadi yang betul-betul yang memang bukan memang puasa, maka dia juga selain dia mendapat pahala puasa, dosa-dosanya diampuni, yang setelah berlalu itu diampuni, dan itu yang kita harapkan. Semoga dengan perjumpaan ini dosa kita diampuni dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Oh ya, jadi
bagi sahabat Ramadan yang yang mau komentar, monggo saya tunggu banget komentarnya. Terserah komentar apa aja, asalkan ya yang baik-baik aja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.